لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى اتقوا الله حتى يأتيك اليقين أو كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghadapi situasi yang tidak membaik, situasi yang sering mengganggu dan tidak membuat umat Islam menjadi semakin sejahtera, menghadapi situasi semakin banyaknya musibah dan bencana, menghadapi situasi semakin tidak menentunya kehidupan perekonomian, terutama yang dihadapi oleh umat Islam. Banyak yang bertanya dan dengan nada mengeluh, mengapa nasib umat Islam khususnya di Indonesia tidak semakin membaik? Mengapa doa-doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kami yang sudah lelah berdoa, sepertinya Allah tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi hajat kami, permohonan kami, kebutuhan kami, kepentingan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluhan seperti ini bukannya tidak boleh, tetapi cukup berbahaya. Jangankan kita, para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ketika kemenangan tidak kunjung datang, mereka hampir saja putus asa. Tetapi ketika keputusasaan itu akan datang, Allah kemudian memberikan kemenangan kepada para nabi dan para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah, memohonlah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Pasti aku akan kabulkan. Satu hal yang harus kita pegang teguh adalah Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jangan ada sedikit pun, ini persoalan akidah, jangan ada sedikit pun keraguan Allah tidak akan mendengar doa-doa kita. Jangan ada keraguan sedikit pun Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Ada yang memberikan bantahan, tapi buktinya sampai hari ini apa yang kami pernah mohonkan sejak setahun, puluhan tahun tidak pernah terkabul sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah persoalan akidah yang tampaknya sepele tetapi akan mengganggu dan bisa meruntuhkan keimanan kita. Oleh karena itu, marilah kita pahami bagaimana petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam mengelaborasi, menjelaskan tentang janji Allah kepada hambanya yang minta, yang memohon kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Qila wa kaifa ya'jalu?
Ya Rasulullah, qala yaqulu qad da'awtullah wa lam yastajibillah li. Rasulullah SAW mengingatkan, janganlah engkau berdoa dan minta segera dikabulkan. Janganlah engkau berdoa dengan ketergesa-gesaan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ketergesaan di dalam berdoa? Rasulullah menjelaskan, ketika engkau mengatakan, aku sudah memohon, tetapi Allah tidak mengabulkan. Itu yang dimaksud dengan al-ajal fid du'a, mengeluh. Ketika dia mengatakan, qad da'awtullaha wa lam yastajibillah li, aku sudah memohon tapi Allah tidak mengabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin memohon munajah kepada Allah, kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal, tapi tidak boleh ada sedikit pun keraguan bahwa doa kita tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min muslimin yad'u illa ustijibalah." Tidak ada seorang muslim yang memohon kepada Allah kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Doa yang dikabulkan itu yang pertama bisa memiliki peluang. Peluang yang pertama, Allah akan segera menyegerakan mengabulkan permohonan kita di dunia ini. Wa imma an yudakhkhira lahu fil akhirah. Tapi ada kemungkinan yang kedua, dia akan menjadi investasi kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berdoa dan belum dikabulkan, husnudzonlah kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi investasi tabungan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan doa kita tidak dikabulkan karena digunakan untuk menebus dosa-dosa kecil kita. Semakin tidak dikabulkan, itu logikanya dengan hadis ini akan semakin luntur dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan, disadari maupun tidak disadari. Ma'asyiral muslimin, tidak ada doa yang mubadir. Hanya kemungkinannya tiga itu. Di dalam sebuah riwayat hadis yang lain diceritakan, ketika kiamat sudah datang, lalu setiap orang sudah mendapatkan catatan laporan amal dan ibadahnya. Setiap orang sudah akan menuju kepada tempatnya, apakah dia akan berada di barisan menuju surga atau dia akan menuju ke neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menunda kepada orang-orang yang selama di dunia ini yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah dan menjadi investasi di akhirat. Jadi penjelasan atas hadis yang mengatakan peluang hak doa kita yang tidak dikabulkan itu menjadi investasi, kemudian dijelaskan di dalam hadis lain yang lebih panjang yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Malaikat mengundang, hai fulan, ini adalah doa yang kau panjatkan pada hari tertentu ketika engkau masih di dunia dan ini tidak dikabulkan. Ini adalah buah dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan pemberat kebaikan-kebaikan hamba tersebut. Tidak hanya berhenti di situ. Malaikat kemudian menjelaskan pada hari tertentu ini doa engkau yang tidak dikabulkan oleh Allah menjadi tambahan kebaikan lagi. Sehingga hamba itu berharap, ya Allah, kalau begini mudah-mudahan semua doaku di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Harus ada harapan di dalam keyakinan akidah kita. Jangan sampai akidah kita menjadi terganggu gara-gara permohonan-permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin secara rasional sebagai manusia yang membutuhkan, karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk memohon kepadanya agar tidak semua doa kita itu tidak dikabulkan. Itu adalah harapan dari seorang hamba yang mendapatkan limpahan kebaikan dari doa yang tidak dikabulkan di dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita, menjaga akidah kita agar supaya kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak yakin dengan doa kita, Allah semakin tidak akan pernah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Keyakinan, akidah, kepercayaan terhadap janji Allah memegang peranan penting di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, istitmaman li ni'matih, istislaman li ni'matih, wastislaman li izzatih, wasti'asaman min ma'siyatih, wasti'asaman min ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على هذا النبي الرحمة مفتاح الحضرة الربانية ومعدن العلوم الحقيقية وإمام الطريقة المهدية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى في السر والعلن، واتقوا الله تعالى في الخلا والملل، واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والسلوك المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي وأستغفر العظيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة.